Kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini di hari Ahad yang pertama bulan Agustus kita bisa bertemu untuk mengikuti taklim yang diselenggarakan oleh PC Persis Ranca Ekek. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan bab mawaqitus sholat, bab waktu-waktu sholat. Kenapa ini perlu kita ketahui? Karena yang pertama, bahwa sholat itu merupakan ibadah yang lebih diutamakan tentang penghisabannya. Ini saya lagi mencari payahnya tapi tidak ada, Pak ya. Lupa nyimpen saya, Pak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, bahwa Nabi menjelaskan itu ada 3 macam. Ada 3 macam nasib umat Islam yang berkaitan dengan bab sholat. Nah, kita masuk pada macam yang mana? Yang pertama, ada umat Islam yang selamat, ada umat Islam yang sehat, ada umat Islam yang benar dan beres sholatnya. Kemudian yang kedua, ada umat Islam yang rusak sholatnya. Dan yang ketiga, ada umat Islam yang sholat tapi banyak kekurangannya. Nah, ini kita masuk pada poin yang mana? Apakah kita termasuk poin yang pertama, 2, atau yang ketiga? Nah, kita lihat keterangannya, Pak ya. Di sini saya cari-cari lupa nyimpan ini, Pak ya. Rasul menyabdakan begini, awalu ma yuhasabil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-shalah. Amal yang pertama dihisab atas seorang hamba nanti pada hari kiamat ialah tentang ibadah sholatnya. Itu katanya, tentang ibadah sholatnya. Nah, lalu Nabi memberikan penjelasan. Nah, ini ada, Pak ya, alhamdulillah, Pak. Ternyata salah memberikan nama ya. Ini namanya Golab Timur, padahal ini bukan harusnya. Nah, kita simak hadis ini. Kita pahami hadis ini, Pak ya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jadi bukan ibadah haji, bukan zakat, apalagi sepeda santai kan?
atau jalan sehat. Itu yang pertama diperhitungkan, apa kata hadis ini? Sholat. Nah, sehingga kita tidak perlu merasa aneh ketika ada orang yang sudah pada sepuh, mereka masih belajar tentang kaifiat sholat. Ada kan itu orang-orang berusia 70 tahun khusus, mereka mempelajari apa? Tentang kaifiat sholat Nabi. Mereka bukan tidak merasa, tapi untuk memperbaiki sholat mereka. Karena banyak orang yang suka sholat, tapi tentu sholatnya berdampak kepada apa kata Allah. Fawailul lil musallin, neraka itu bagiannya. Padahal dia rajin mendirikan ibadah sholat. Nah, dari hadis ini maka Nabi menyatakan ada 3 golongan, ya. Yang pertama, fa in soluhat faqad aflaha wa anjah. Maka jika sholatnya beres, orang yang beres sholatnya ialah beres gerakannya, beres bacaannya, beres juga perilakunya. Karena bisa terjadi orang yang rajin sholat tapi dia jentakannya terakur. Ketika berjanji banyak dia ingkari, ketika berkata banyak bohongnya, tapi rajin sholatnya, rajin ngebohongnya. Kita juga mungkin punya tetangga, dia tara sholat Pak, tara sholat, tara ka pengajian, tapi kalau berkata benar, ketika berjanji ditepati, dia punya amanat disempurnakan. Tuh ayat sawadona anak malahan, tapi tara sholat. Mana anu mending eta? Cik nu mending anu mana Pak? Lah, teu aya muningna, teu aya Pak. Orang yang rajin sholat tapi begitu perilakunya ternyata tidak mampu melaksanakan fasa dan mungkar, neraka wel bagiannya. Orang yang baik perilakunya, baik akhlaknya, tapi tara sholat, neraka sakor bagiannya. Tinggal pilih kita mau yang mana. Nah, ternyata itu bukan merupakan pilihan kita. Itu bukan merupakan pilihan kita. Nah, jadi di sini kata Rasulullah, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Jika sholatnya beres, benar, maka sungguh ia berbahagia dan beruntung, beres segala sesuatunya. Karena sholat merupakan tiangnya agama. Islam kan merupakan satu bangunan, Bunyal Islamu ala khomsin. Islam bukan atas 5 perkara. Artinya Islam merupakan satu bangunan. Siapa penghuninya? Ya kita penghuninya. Masjid kan satu bangunan. Di sini ada tiang kan di masjid ini? Mana tiangnya Pak Haji? Oh ini tiang. Ya. Coba tanpa tiang. Ngaburusun. Salat merupakan tiangnya agama. Jadi orang yang sengaja meninggalkan salat, maka dia termasuk orang yang merobohkan bangunan agama Islam. Maka perbaikilah salat kita. Perbaiki salat kita. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua sekarang. Wa in fasadat, dan jika salatnya rusak, faqad khaba wa khusir, maka sungguh dia itu celaka dan merugi. Rusak sholatnya, rusak gerakannya, rusak dalam bacaannya, rusak juga dalam perilakunya. Kalau sholat duhur dilaksanakan 3 rakaat, itu rusak nggak sholatnya? Rusak. Ada gitu Pak, anu sholat duhur 3 rakaat? Ada. Ketika orang punya pemahaman, man adroka ruku pakod adroka ruku. Barang siapa yang mendapatkan 1 ruku bersama imam secara berjamaah,
maka diperhitungkan dia dapat sholat 1 rakaat secara utuh. Ini kan silang pendapat sebetulnya. Kapan orang disebut dia utuh dapat 1 rakaat? Ketika utuh dia membaca surat Al-Fatihah. Ada orang sholat zaman Nabi bernama Abu Quraib, sholat Nabi dan sahabat sedang ruku. Dia masuk ke masjid, ruku di dalam pantok. Kita kan bisa membayangkan bagaimana orang yang berjalan kondisi ruku. Leuheung kana ruku anu sujud bari maju segakuya. Ya mah ruku, Pak. Ruku dia berjalan menuju kana saf. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan 1 rakaat. Nabi kan tahu. Beres salat Nabi kan bertanya, siapa di antara kalian tadi yang berjalan menisab dan kondisi sedang ruku? Dia kan ngacung, saya ya Rasulullah. Kata Nabi, jada kalau khirson fala ta'ud. Mudah-mudahan Allah menambah semangatmu, tapi jangan kamu mengulangi lagi. Jangan kamu mengulangi lagi. Berarti itu ketika orang mendapatkan imam sedang ruku dan dia masuk ke kondisi ruku berikutnya, nggak dihitung 1 rakaat. Tapi banyak orang yang menerima fatwa seperti ini. Ya bahkan ya kata beberapa keterangan, jangankan dapatkan imam sedang ruku, imam sedang membaca dijaharkan dan kita masuk, maka kita belum dihitung orang yang dapat 1 rakaat secara utuh. Nah maka lahir kan di dunia ini 3 mazhab tentang nasibnya para masbuker. Apa masbuker teh Pak? Dan anu ngamasbuk ya, maka disebut masbuker, bukan Facebooker tapi masbuker. Ini kelompok masbuker, kapan dia dihitung dapat 1 rakaat? Ketika dia kebagian Al-Fatihah secara utuh, apakah yang dia dengar atau yang dia ucapkan dalam hati. Imam sholat berjamaah, dia sedang membaca Al-Fatihah ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Kita masuk, utuh nggak Fatihahnya? Tidak utuh. Mazhab yang pertama mengatakan barang siapa yang mendapatkan imam sedang ruku dan Anda masuk, maka dihitung dapat 1 rakaat. Ini dibantah oleh mazhab 2 dan 3. Belum bro, ente belum dapat 1 rakaat. Karena Anda tidak kebagian membaca Al-Fatihah. Kata mazhab yang kedua dan ketiga, Anda dihitung dapat 1 rakaat yang utuh apabila Anda dapat Al-Fatihah. Kata mazhab yang kedua, apabila Anda sebagai masbuker ketika imam membaca surat yang lainnya dan dijaharkan dan Anda masuk, bacalah Al-Fatihah di belakang imam biar Anda dapat 1 rakaat secara utuh. Itu kata mazhab yang kedua. Kata yang ketiga, bukan begitu Besti. Apa Besti? Teman dekat kan? Bukan begitu Besti, kata mazhab yang ketiga. Kata mazhab yang ketiga, Anda itu kan sebagai makmum, tugas Anda bukan membaca di belakang imam yang jalankan bacaannya. Tugas Anda ialah mendengarkan, bukan membaca. Artinya Anda ketika masuk imam membaca Al-Fatihah ayat yang keberapa pun dijaharkan, Anda masuk. Maka ketika itu Anda belum dihitung orang yang dapat 1 rakaat secara utuh. Itulah kata mazhab yang ketiga, mengacu kepada hadis yang banyak dan sahih keterangannya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Oh, saya kan baca di belakang imam. Ketika imam membaca surat Al-Falaq, maka aku membaca surat Al-Fatihah. Oh, berarti Anda, kata mazhab yang ketiga, tidak berjamaah kalau begitu. Kenapa? Ya masing-masing. Imam membaca, ente membaca, nanaonan gitu. Jadi kumaha dengikeun gitu kan. Maka tugas makmum diam dan mendengarkan bacaan imam. Kemudian merespon ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, kata Nabi.
Wa idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Itu tugas makmum, bukan ikut-ikutan membaca. Nah, sehingga ketika orang melaksanakan dia masbuknya di dalam sholat yang imam ketika membaca Al-Fatihah atau dijaharkan yang lainnya, dia ikut salam bersama imam. Berarti dia itu kekurangan jumlah rakaat. Maka hati-hati dalam ibadah sholat. Karena sholat merupakan ibadah yang pertama diperhitungkan nanti pada hari kiamat. Ya, ini kan yang keduanya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira, dan jika sholatnya rusak maka dia celaka dan merugi. Nah, terjemahnya ada di sini terjemah. Yang ketiga, fa inin taqasa min faridatihi syai', manakala terdapat kekurangan dalam sholat fardu, kekurangan ini. Mungkin jumlah rakaatnya yang kurang, atau mungkin dia dulu mata rasa karena sibuk banyak pekerjaan, tapi beres di sholatnya, benar gerakannya, benar bacaannya, juga benar kehusuannya, tapi ada kekurangannya. Allah berfirman, Qala Rabbu azza wa jal, Allah yang maha gagah dan maha mulia berfirman, Unduru hali abdi min tatawu. Perhatikanlah kata Allah. Barangkali hambaku punya ibadah yang sunat. Sok buka. Berarti buka. Ayat Pak ya. Catatannya. Oh, ini orang rajin sholat sunat malamnya. Dia rajin sholat rawatibnya. Dia rajin sholat syukur wudhunya. Dia rajin sholat iftitahnya. Jadi kalau Jumatan rajin mereka sholat sunat intidornya. Lalu kumaha? Payukam malabiha man taqasa benar paridoh. Maka kata Rasul, kata Allah kepada malaikat, maka jika ada, sempurnakanlah dengannya kepada yang kurang dari sholat fardu. Kemudian seluruh amalannya seperti itu. Zakat kan wajib. Jika ada kekurangannya, ada nggak sedekah yang sunatnya? Kalau ada, isikan di sana. Ini tidak ada yang disebut dengan qada sholat, tidak akan ada. Ada kan orang yang menyatakan, daripada Anda melaksanakan sholat dalam perjalanan, mending qada di rumah saja. Loh, kenapa muncul kata-kata qada? Ini yang mendengarkan jutaan telinga, yang menonton jutaan itu mata di layar kaca menyatakan, daripada Anda melaksanakan sholat dalam perjalanan, maka qada saja di rumah. Ini kan melanggar apapun yang Nabi sabdakan. Orang yang sedang safar, mereka kan punya aturan yang baku. Bagaimana cara sholat orang yang sebagai mukim? Bagaimana sholatnya orang yang sedang safar? Nabi memberikan pengaturannya. Maka muncul kata-kata jamak takdim, jamak takhir. Muncul kalimat qasar. Ini bagi siapa? Bagi mereka yang sedang melaksanakan perjalanan. Enteng kan? Mau bertoharoh karena aku sedang safar, udah bertayamum walaupun ada air. Karena dia kan sedang melaksanakan safar. Safar merupakan bagian udzur syar'i, alasan secara hukum. Nah, 3 macam yang tadi, nasib tentang bab sholat, kita masuk pada golongan yang mana? Apakah yang pertama, 2, atau yang ketiga? Tentu kita berharap masuk golongan yang pertama. Nah, senang usada dulu, senang bapak mah keur ngorakene senang tara sholat. Bukan di kodoan, Pak. Tapi tutup dengan apa? Sholat sunat. Tidak ada kodo, tidak ada. Tidak ada kodo sholat, tidak ada. Itu kodo hanya untuk apa? Untuk saum.
Pak Ustadz, saya dulu sering meninggalkan kewajiban sholat, bahkan Jumatan juga sering saya tinggalkan karena aku sibuk kuliah, aku sibuk bekerja, karena sempat untuk bagaimana caranya? Buat bapak, buat teteh, cukup kodo saja. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Caranya ketika bapak beres sholat Jumat, bapak menepi di tempat yang nyaman untuk sholat, sebagai niatnya untuk Jumat yang bapak lewatkan beberapa puluh tahun yang silam. Duhur juga sama, itu menyesatkan seperti itu. Gak ada keterbab, kodo sholat tidak ada. Yang ada apa? Kata hadis ini, fa inin takoso min paridoti syai'un, maka jika terdapat kekurangannya, dulu merasa dia tidak pernah sholat yang diwajibkan, sekarang baru menyadari, maka Allah bertanya kepada malaikat, unduru hali abi minta, kau perhatikan kata Allah, hei malaikat, apakah hambaku dia punya nggak ibadah yang sunatnya? Jika ada, sempurnakanlah ke dalamnya. Itu cara menutupi kekurangan salat wajib. Kalau kita dulu merasa banyak meninggalkan kewajiban salat. Ya, karena sekarang kita juga sering mendengar ya. Saya misalnya ngabdina ada majelis taklim. Alumni SMP negeri angkatan tahun sekarang, alumni SMA negeri anu Kota Bandung angkatan tahun sekian, usianya lebih tua dibandingkan dengan saya. Saya baru berusia 59 tahun 2 minggu, belum masuk genep puluh tengke bulan Juli tahun 2025 jejeg genep puluh, duka dugi duka mual eta oge. Ya, itu Pak. Siapa mustaminya? Alumni SMP negeri, SMA negeri yang ada di Kota Bandung. Mereka ingin ngaji bagaimana cara sholat yang benar. Bukan cara sholat, tapi mereka apa niatnya? Memperbaiki sholat. Bagaimana cara takbir, bagaimana cara sidaqah, bagaimana cara ruku. Saya salut kepada bapak-bapak itu. Luar biasa. Ya karena yakin kan, sholat merupakan ibadah yang pertama dihisab. Duh, kenapa Ustaz dulu abdi teh sering senetara sholat rumahnya carana apakah ngodoan? Rieut bu ngodoan, mau buku macarana sok ngodoan. Ena Jumaah di kodoan, mau nggak ini mantan khotiban deui? Cek mantan khotib teh sok wani piro, da beda ieu mah cenah lakona oge. Ya, dayakeun moal eta Pak. Naon tah? Nah, jok ceuli, iya gitu, jok ceuli di buku mana teh? Mah dayakeun moal. Tidak akan mau. Jadi Bu, Pak, untuk menutupi kewajiban yang dulu kita tinggalkan, maka tutup dengan ibadah sholat sunat. Itu kan banyak sholat sunat ya Bu ya. Yang pertama ada sholat sunat syukur wudhu. Bilal merupakan inisiatornya, bukan Rasulullah. Yang Nabi melegalkan Alhamdulillah yang tadi ya. Kemudian sholat sunat ibtitah, pembukaan bagi orang yang akan sholat tahajud. Hadisnya hanya 2, dicatat oleh Imam Muslim. Yang pertama dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan bahwa aku mendengar Nabi bersabda, apabila kalian bangun waktu malam untuk sholat sunat malam, maka bukalah dengan 2 rakaat. Itu merupakan sunnah kalau Nabi yang menyabdakannya. Aisyah menyatakan, adalah Nabi apabila bangun malam untuk sholat tahajud, maka Nabi membuka dengan 2 rakaat yang ringan. Itu sunnah fi'liyah. Tentang sholat sunat, ibtitah membuka untuk orang yang berniat untuk sholat sunat tahajud. Sok dawamkeun anu eta. Namun karena sholat tahajud. Asna Pak Ustad abdi mah tahajud we moal ibtitah boleh. Abdi mah ibtitah tapi moal tahajud muka naon? So. Abdi mah ibtitah moal tahajud moal gitu kan ya. Naon paksa gitu ya. Jadi syukur wudu, ibtitah, tahajud alias witir karena ganjil jumlahnya, kemudian rawatib ayat 2 versi, 12 rakaat dan 10 rakaat. Yang 12 rakaat dari Ummu Habibah,
Yang 10 rakaat dari Ibnu Umar. Semua dari Rasulullah kan? Hanya itu sahabat yang menyampaikannya. Yang 12 rakaat dicatat oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, yang 10 rakaat oleh muttafaq alaihi. Kita mau yang mana? Kemudian sholat sunat tahiyatul masjid. Apa itu masjid itu? Menghormat masjid. Bagi siapa? Bagi orang yang masuk masjid dan berniat untuk sholat. Cikuma daliuna. Tampilan. Kumaha Bu? Masuk ke masjid pada naon? Mohon. Bade naon? Bade ngaos. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusolliya rakaatain. Artinya, apabila salah seorang di antara kamu masuk ke masjid pada naon? Bade gogoleran, bade maleuman lampu, bade ngebahayam. Nabi tenerangkan anu pokokna masuk ke masjid, sholatlah 2 rakaat sebelum duduk. Oh, masuk teh eret diu. Gitu apa? Ya, bukan begini. Maka sholatlah sebelum pengajian dimulai. Tidak ada. Maka sholatlah sebelum. Oh, berarti orang yang tadi masuk dengan niat untuk duduk. Geus duduk mah terserah erek ngaji jig pada sholat wajibnya mangga anu pokok sebelum duduk sholat 2 rakaat. Maka disebut apa? Tahiyatul masjid, menghormat masjid. Abi mah senat Kang asup ka masjid tapi moal diuk. Kumaha eta salat? Mun dia mah lebat tapi teu calik. Ngarane natihan sanang teu diuk-diuk. Aya teu salat sunat itu masjid? Teu aya. Itu diberikan kepada orang yang masuk dan berniat untuk dadi mah moal diuk. Teu kudu salat. Abi mah diuk tapi moal asup. So, kumaha eta Pak? Ke diburuan teu asup ka masjid. Aya teu satah itu masjid? Teu aya. Abi mah diuk moal asup moal komo eta mah kitu kan? Ngaliwat teh hukul, ret ka masjid depan. Teu aya. Nah, itu diperuntukkan bagi mereka yang masuk dan berniat untuk duduk. Salatlah 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Eta nu kalima apa ya? Wihande galaya. Syukur wudu, ibtitah, salat sunat malam. Salat sunat malam. Ini banyak namanya. Kalau Ramadan, qiyamul Ramadan atau tarawih. Luar Ramadan, qiyamul lail, tahajud. Kenapa disebut witir? Karena ganjil jumlahnya. Terus yang keempat apa tadi teh? Rawatib. Yang kelima tahiyatul masjid. 5 tah anu kagenep istisqa, minta hujan. Yang ketujuh istikharah, meminta yang terbaik kepada Allah. Yang kedelapan gerhana bulan, 9 gerhana matahari, 10 Idul Fitri, 11 Idul Adha, 12 intidor buat bapak-bapak ketika akan Jumatan, 13 duha. Sok naon deui? Halo. Tobat, tong. Hajat, tong. Syukur wudu, yes. Suruh, yes kumaha. Qala Rasulullah, Rasul telah bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia dzikir, wirid kepada Allah dan berdoa kepadanya, ketika terbit matahari dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan orang yang beribadah umroh dan haji sempurna. Kata Imam Bukhari, dia adalah hadis yang lemah dalam pandangan saya.
Tuh, ya. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu. Kalau kita merasa dulu sering gak kewajiban, isi dengan apa? Dengan sholat sunnah. Tidak ada qada sholat. Tidak ada. Apakah sholat yang diterima itu cukup mengandalkan tentang cara sholat, kemudian bacaan dalam sholat, kemudian juga kita mampu membawa diri bagaimana perilaku orang yang beres sholat? Cukupkah yang tadi? Belum cukup. Apabila kita tidak memperhatikan waktu-waktu sholat. Ini yang tidak kalah pentingnya kita perhatikan. Karena sehebat apapun orang sholat ketika dia bukan pada waktunya, maka yakin sholatnya tidak akan diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Pak, saya sholat duhur pukul 4 sore, boleh tidak? Di mana itu? Ketika dalam perjalanan. Oh, silakan. Ini yang saya bahas ialah sholat bagi mereka sebagai muqimin, orang yang bukan dalam perjalanan. Ustaz itu begitu sabaraha. Ya? Dan setengah salapan tanya. Nah, kan tadi aya acarana dengan wakaf. Kejanten. Janten kena. Ya. Di dalam kitab fikih kan muncul ya. Babu mawaqitis sholat. Bab tentang waktu sholat. Itu penting kita perhatikan. Nah, maka di dalam makalah ini saya tidak memunculkan hadis tentang bab waktu sholat. Tosnya ku iyalah. Quran surat Al-Isra ayat 78. Ini mewakili semuanya. Yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis sholata, dirikanlah sholat. Kapan waktunya? Li duluki syamsi, ketika matahari tergelincir, ila ghasaqil lail, sampai tengah malam atau sampai gelap malam. Sekarang matahari tergelincir belum? Belum, baru pukul 8 lebih 21 menit. Maka sekarang tidak ada kewajiban sholat apapun. Bebas di kewajiban sholat sekarang. Tidak ada. Kalau batat terus saya sakit dia Pak, tuh ngised sampai ke hari kiamat. Adakah kewajiban sholat buat kita? Tidak ada. Tidak ada. Kapan kita sholat nanti? Ketika matahari tergelincir. Maksudnya manceran, pas ada di atas kepala kita. Itu masuknya waktu sholat duhur. Sampai kapan? Ila ghasaqil lail, sampai gelap malam, sampai tengah malam. Nah, maka dari kalimat ini liduluki samsi sampai ghasaq lail, di sini ada 4 waktu sholat, Pak. Ada 4 waktu sholat, Pak, ya di sini, Pak. Sholat apa saja? Oke, yang pertama duhur, ya. Yang pertamanya ialah sholat duhur. Kita lihat di sini. Saya akan nulis di sini. Yang pertama ialah duhur. Terus ya, sampai apa? Sholat isya. Di Al-Isra 78 tidak dinyatakan tentang asar dan maghrib, tidak ada. Yang ada apa? Duhur. Kemudian sampai gelap malam, apa? Habisnya sholat isya. Nah, maka Nabi menjelaskan dalam beberapa kitabnya, dalam beberapa kitab hadis, ya, kitab fikih, di antara 2 macam ini kan ada 2 waktu sholat. Kalau kita urai begini, asar, duhur, kemudian asar, kemudian maghrib, lalu isya. Tos sakieu, Pak. Maka sholat wajib itu kata Al-Isra 78 ada 4. Bukan ada 5. Berapa barudak kewajiban sholat? Kata anak-anak ada 5, Bu Guru. Guruna bagus. Itu betul gitu kan?
Tapi kata ayat ini berapa yang diwajibkan? Ada 4. Bukan ada 5 saat wajib itu. Apa 4 yang tadi? Duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Kapan tibanya asar? Ketika habis duhur. Kapan tibanya maghrib? Ketika habis asar. Kapan tibanya isya? Ketika habis maghrib. Maka ini 4 macam ini datang secara berkesinambungan. Berkesinambungan. Kita munculkan angka di sini. Duhur jam berapa sekarang? 11.58. 11.58 itu tibanya waktu sholat duhur. Jam berapa asar tiba? 15.19. Nah, berarti ini pukul 15.18 menunjukkan habis sholat apa? Duhur. Seep duhur langsung masuk asar. Jam berapa habis asar? Maghrib. Jam sabar maghrib teh? 17.54-nya ya sekian lah ya. Jadi ini 17.54 menunjukkan asar habis. Jam berapa maghrib habis? 19.05. Ini mawakit. Ini tentang waktu sholat. Apabila Bapak sholat asar apabila Bapak sholat duhur pukul 15 langkung 10 menit pada waktunya bukan? Dan ulangi lagi. Bukan kita, tapi ibu. Ya. Apabila ibu sholat lohor jam 3 langkung 10 menit, itu dina waktunya bukan? Ayo. Dan masih alasannya apa? Asar belum tiba. Tapi kita sholat di akhir waktu. Allah tidak cinta, itu saja. Allah tidak cinta. Jam berapa habisnya sholat isya? Ya, jam berapa habisnya sholat isya? Pun tanpanya abdi ngadegnya ada cangkel tapi kali poe. Tuh, abdi ngadeg ya. Di subuhnya ayo cari kursi. Cari mobil. Nah, bukan ya. Jam berapa isya habis? Lihat ke sini. Ini menunjukkan habisnya waktu sholat atau senaboran Isya. Atau dia kayak mirip kalinya dia batu itu senang. Isya itu habisnya, kalau maghrib habis ini menunjukkan habis sholat maghrib masuk sholat isya. Jam berapa isya habis? Lihat jam berapa duhur. Karena satu duhur tibanya 11.58, maka isya habisnya pukul 23.58. Oh, boleh gitu ya? Boleh. Gitu Bu. Nah, berarti apabila Bapak dan Ibu sholat isya pukul 1 dini hari, pada waktunya bukan? Sehebat apapun gerakannya.
tapi bukan pada waktunya. Insya Allah sholatnya tidak akan karena bukan pada waktunya. Pak, sudah kumar lamun kabogohan usaha. Ya? Tertidur. Kumaha kasusnya? Orang tidur pukul 8 atau pukul 20, dia belum sholat isya. Tidur. Bangun pukul 2, beres sholat isya pukul 2 dini. Pada waktunya bukan? Bukan pada waktunya. Akan tertidur, akan memesari saat sholat isya. Beda orang yang tidur setelah sholat maghrib, isya belum masuk, dia saking capeknya. Keluarga nggak ada orang yang berani membangunkan karena takut dimarahin si bapak masih negara kemudian itu. Nah dia bangun pukul 2 bisa kelewat sholat karena dia betul-betul tertidur pula saking capeknya. Beda kasus, beda dampak hukumnya. Nah maka untuk menjawab pertanyaan jam berapa bisa habis, lihat jam berapa dulu bisa. Karena ini bisa berubah, ya bisa berubah. Suatu saat kita akan mengalami nanti duhur tibanya pukul 11 lebih 36 menit. Kalau sekarang naik, 11, 58, 59, jam 12, kampung 1, kampung 2, kampung 5, mundur dulu ke kanan, sampai paling rendah 11.35. Nah ketika duhur tibanya 11.36, maka isya habisnya jam 1 waktu malam. Deal? Iya. Allah, jeung dia segala. Candil sana Ustaz, mana candilna? Ya, gitu. Nah. Oke. Jadi salat wajib ada 4 ditambah 1. Ditambah 1. Mana di dia? Dan salat fajar. Atau salat subuh. Salat subuh. Iya, Bapak dan Ibu yang saya hormati ya, dan yang Allah muliakan. Kenapa ini untuk sholat subuh sampai dimunculkan kata-kata dan atau langsung adegan sholat ke aranjen selama 24 jam. Kenapa dipisah-pisah? Ketika tergelincir matahari sampai tengah malam dan sholat subuh nanaonan eta teh Desti, bukan nanaonan. Itu menunjukkan bahwa sholat wajib ada 4 ditambah 1. Ini di sini munculkan huruf waw, ya. Mana waw teh-nya? Ieu. Nah, ini kan waw. Nya. Nah, ini kan wa Qur'anal fajri dan sholat subuh. Artinya subuh teu nyambung ka mana-mana, Pak. Subuh mah teu nyambung ka lohor, teu nyambung ka isya. Beda dengan isya nyambung ka maghrib, maghrib nyambung ka asar. Nyambung ka lohor, nyambung ka itu kan. Kalau subuh berdiri sendiri. Subuh berdiri sendiri. Itulah mana di sini dibubuhkan huruf waw antum. Dan sholat subuh atau sholat Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Apakah duhur tidak disaksikan? Sama disaksikan. Kalau duhur disaksikan oleh malaikat penjaga siang saja, maghrib malaikat penjaga malam saja, isya juga sama. Tapi kalau subuh dan asar disaksikan oleh malaikat penjaga siang dan penjaga malam. Kita sedang safar, subuh mah tetap tidak ada jamak takdim, jamak takhir tidak akan ada. Tidak ada qasar. Beda dengan asar, bisa 2 rakaat, bisa jam 1 kita sholat asar ketika kita perjalanan. Kalau subuh tetap didirikan pada waktunya, jumlahnya juga tidak ada diskon. Diskon bulan kemerdekaan tidak ada. Karena sekarang merupakan bulan kemerdekaan, sholat subuh bisa di kosor teu kaci anger we kudu 2.
Poin ketiga, amal yang paling dicintai Allah. An Ubi Parwah, dari Ummu Parwah, wa kanat qad bayat Rasulullah SAW, dan dia merupakan salah seorang perempuan yang pernah berbaiat dengan Rasul. Su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ditanya an abdolil amal, tentang amal yang paling utama, bukan yang paling abdol, karena abdol sudah ada kata-kata paling di dalamnya. Orang kan mengatakan, hadirin yang saya hormati, ibadah yang paling abdol itu bukan kelipu rancu bahasa yang tadi. Abdol itu sudah memiliki kata-kata paling di dalamnya. Kalau muncul kata-kata abdol, hilangkan kata-kata paling. Ingin pakai kata paling padlun atau paling utama. Abdol sudah memiliki kata-kata lebih utama, bukan lebih abdol, ya. Tuh. Nabi ditanya, kata siapa? Kata Ummu Parwah. Pertanyaannya, amalan yang paling mana titanya? Dia berkata, Rasulullah ditanya tentang amal yang paling utama. Sabdanya, amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla adalah mendahulukan sholat di awal waktu. Walaupun itu duhur sah, kita dirikannya pukul 3 jejak, sah. Pada waktunya bukan. Pada waktunya karena asar tibanya 3:18 menit. Tapi itu merupakan amalan yang tidak dicintai oleh Allah. Duhur berjamaah awal waktu tentunya juga, asar juga berjamaah tentu awal waktu. Semuanya, apalagi sholat subuh dan sholat asar disaksikan oleh 2 malaikat penjaga, petugas siang dan petugas malam, mencatat kepada kita semua. Sekarang pukul 8:36 menit. Sekarang kita diikat oleh kewajiban sholat apa? Kewajiban. Tidak ada kosong dari kewajiban. Sebagaimana kosongnya kewajiban nanti setelah habis sholat Isya. Dari habisnya Isya sampai datangnya subuh kosong dari kewajiban. Nah, maka kekosongannya kita isi dengan sholat sunat yang berdasarkan kepada dalil. Nah, ini ya. Sholat sunat yang tidak terikat oleh waktu sholat wajib. Beda dengan rawatib, ada kaitannya. Qobla subuh karena ada sholat subuhnya, ba'da subuh ada ba'da subuhnya. Kalau duha tidak ada kaitannya sama sekali. Ini keterangannya. Banyak hadis yang menyatakan tentang bab sholat duha. Saya sampaikan ini saja, biar tidak riut ke bapak dan ibu. Kalau disampaikan semua nanti bakal hoream sholat duha. Terus ya. Kata Abu Hurairah, Ausoni Khalili Shallallahu Alaihi Wasallam bisalasin. Orang yang aku banggakan telah berwasiat kepadaku, kata Abu Hurairah, dengan 3 perkara. Yang pertama, bisyami salasati ayamin min kulli syahrin. Saum 3 hari setiap bulan. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Namanya apa? Ayamul bid. Yang kedua, warok atai duha, dan sholat sunat duha 2 rakaat. Yang ketiga, waan utiro qobla an arkud, dan sholat sunat witir sebelum tidur. Ini wasiat Nabi kepada siapa? Kepada sahabat Abu Hurairah, termasuk ini berwasiat kepada kita semua. Pelihara 3 macam ini. Duha, salat duha. Tentang duha saja sekarang. Data ini. An Abi Jar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abu Dar bahwa Nabi bersabda,
Yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum shadaqah. Setiap pagi dari persendian masing-masing kalian ada sedekahnya. Ini kita ada berapa sendi tulang kita semuanya Pak dan Bapak dan Ibu? Berapa? 360. Kata siapa? Dan saya nanya kepada profesor, dokter, guru besar di Unpad, Fakultas Kedokteran. Saya nanya, Pak Prof, menurut Pak Prof ada berapa persendian tulang manusia? Apa jawabannya? Pak Ustadz belum saya baca. Saya akan baca nanti. Kata saya, silakan cari. Ada enggak? Tapi mohon maaf, saya lebih awal tahu daripada Bapak Profesor. Apa? Berapa jumlahnya? Ini. Berapa? An Aisyah, dari Aisyah qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala sittina wa salasami'ati mafsilin. Bahwasanya setiap manusia dari Bani Adam itu dijadikan atas 360 ruas tulang, Bu. Kenapa saya bisa begini? Ada persendian. Di sini saja. 1, 2, 3. 3 kali 5 sabaraha. Tambah iya. Tambah kaki kanan dan kiri. Belum lagi lutut. Belum begini. Ya, belum begini. Hitung semuanya. 30 ribu. Nabi mengatakan, berapa semuanya itu, Pak? 360 ruas tulang. Ini kata Nabi. Hadisnya Muslim. Dari sahabat, istri Nabi bernama Yunus. Kata Nabi, sodakohan, kata Nabi. Mereka nyeri minum cangkeng, nyeri minum senang pulang, sok sodakohan. Apakah lari, sodakohan? Boleh nggak berlari olahraga? Tapi jangan lupa apa? Sodakohan dari persendian tulang kita yang berjumlah berapa Bapak dan Ibu? 360. Kata profesor, ada itu dalam hadis. Ya ini kata saya. Luar biasa. Sampai bilang luar biasa. Yang ngomong profesor dokter. Guru besar Unpad. Ya. Balik lagi ke sini. Setiap pagi dari persendian masing-masing, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir sedekah, setiap amar ma'ruf nahi munkar sedekah, dan semua itu kata Nabi, dan semua itu tercukupi dengan 2 rakaat salat duha. Sok atuh usaha yang maju sing rajin salat duha. Nah berkana usaha yang maju. Rezeki yang dipermudah baca surat ini setiap malam ini itu kan racun semuanya. Saya yakinlah Bapak dan Ibu sering melihat di YouTube ya, di postingan-postingan sekarang malam Jumat baca surat Al-Kahfi ayat sekian sampai sekian, maka ini pahalanya rusna bagus dibalas deui. Puntennya izin pada share ke grup sebelah. Oh mangga kita berbagi ilmu. Ilmu apa itu namanya? Baca Al-Kahfi silakan mau malam Jumat, malam Minggu, malam Sabtu, malam Rabu silakan baca. Kenapa mesti malam Jumat? Baca Yasin malam ini karena ini akan gini. Nah, itu kan hoax semuanya. Banyak racun di YouTube, banyak racun di dunia media sosial. Kita harus teliti. Apabila kita mempublish berita-berita bohong mengatasnamakan Rasulullah, berarti kita berperan aktif berdusta atas nama siapa? Atas nama Rasulullah. Lebih terhormat kita mengajak untuk sepeda santai. Itu lebih terhormat. Kenapa terhormat? Silaturahim di dalamnya.
daripada kita menyebarkan hadis-hadis palsu dengan media sosial. Kata Nabi, barang siapa yang berdusta atas nama aku, neraka bagiannya. Ngajak sepeda santai, itu berdusta atas nama Nabi bukan? Bukan, Pak. Itu mengatasnamakan ketua PC. Tuh. Sepeda santai, saya kalau dekat ingin ikut. Nanti rutenya ke Bojong Soang itu Ustaznya. Tapi ngiringan ke mengkat Bojong Soang ke. Sepeda santai. Olahraga itu kan. Kenapa berolahraga? Yang pertama memperkuat tali persaudaraan di antara anggota dan simpatisan. Yang kedua ngarah sehat. Kalau sehat ibadah kita bakal betah dan tumanina. Itu kan ibadah namanya. Daripada kita menyebarkan berita-berita bohong mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi ini kata Nabi. Dari hadis yang ini tadi saya sampaikan, mana tadi tanya yang ini, bahwa ruas tulang persendian manusia ada 360. Dan hadis yang lainnya sok sodakohan. Sahabat bertanya, bagaimana cara sodakohnya? Maka kata Nabi, ya ini Pak, ini ya. Setiap tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, dan amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Dan semuanya itu tercukupi dengan 2 rakaat salat duha. Jam berapa? Ya sekarang tepat untuk salat duha kalau mau. Nah sakitu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi itu salat yang diterima tidak cukup kita memperhatikan yang berkaitan dengan bab cara sholat, kemudian bacaan, kemudian tentang implementasinya. Yang tidak kalah pentingnya memperhatikan tentang waktu-waktu sholat. Dirikanlah sholat pada waktunya, maksudnya pada awal waktu. Karena sholat pada awal waktu menunjukkan bahwa dia merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bahasan yang saya sampaikan, barangkali ada pertanyaan. Tentu saya persilakan kepada Ustadz yang mengatur acara ini untuk mengatur acara tanya jawab sampai waktu jam 8 saja pas. Mohon banget Pak Haji. Oh gitu. Mohon kewenya. Dina mobil adi bari dari bari wangsul ke tidak ke adi. Mohon mangga. Tadi berkali sholat witir sebelum tidur. Iya. Sementara batas isya itu kan sesuai dengan tadi. Waktu zuhur pas tengah malam. 11 sekian. Berarti kalau itu berarti di waktu sholat isya ya, sholat tidur kita tidurnya bisa jam 10. Sederhana itu terasa. Sholat malam itu didirikan ada 3 pilihan. 1/3 malam, kemudian 1/2 malam, atau 2/3 malam. Ini menurut Quran surat Al-Mujammil kan? Ya. Kumaha isina Mujammil teh Ustaz apa itu? Eta. Bangunlah pada 1/2 malam atau kurang dari 1/2 atau lebih dari 1/2. Jadi kata Al-Mujammil yang tadi dimunculkan kalimatnya apa Pak? 1/2 malam. Atau kurang darinya. Kalau kurang darinya seperberapa malam? 1/3 malam. Atau lebih darinya. Dari apa? Dari 1/2 malam berarti 2/3 malam. Itu kan. Tah ayeuna jam sabaraha 1/3 malam teh. Malam berapa jam malam?
Lah 12 jam. Ku manghitungna eta teh. Malam 12 jam. Eta kumaha ngitangna? Hah? Kudu jelas lah tuh. Mana batasan malam teh Bapak dan Ibu? Maghrib kan ya? Iya. Jadi itu batasan malam ialah dari maghrib sampai dengan subuh. Ini merupakan batasan malam. Ngara gampil ngetangna maghrib jam genep, subuh jam 4 ngara gampil ya malah. Ya, genep 7, 8, 8, 10, 11, 12, hiji, 2, 3, 4. Sabaraha jam? 10 jam ya. Eta 12 kumaha ngetangna eta? 10 hanya. 10 lah ngalah tereh. Dan yang 10 jam kerang langkung. 10 jam dibagi 3. 7 kan? 7, 8, 8. Ya, berarti jam 20 hiji teh Pak. Ini kurang lebih nate tabuh 21-an gitulah. Ya. 21 itu jam 8-an ya. Sekarang 1/2 malam, tambah 3 tidinya. Berarti jam sabaraha ieu? Jam 24-an. Enak 23 mal 1/3 malam, tambih 3 jam ti dieu. Jam baraha? Jam 3-an. Tah sakitu. Pilih hoyong anu mana? Asana abdi mah eta cenah pas subuh atau malih witir. Nah, sholat sunat sebelum tidur tentu dilaksanakan pada 1/3 malam. Jam sabaraha? Jam 8 kirang langkung. Asana abdi mah hoyong nyamung ti Isa teh atuh isana akhirkeun. Isanya diakhirkan. Itu Isa yang diakhirkan ada riwayatnya, termasuk amalan yang Allah cintai. Beda dengan asar dan maghrib. Kalau Isya itu bagus di awal atau di akhir. Isya teh saepna tabuh 12. Karena duhur tibanya tabuh 12. Habis sholat Isyana bade setengah 12 we. Dar teh sholat Isya. Kemudian nyambung kana ba'da. Ngadua sampai jam 12 kurang 5 menit. Nyambung kana witir 3 rakaat. Kulem itu sesuai dengan syariat. Mangga ya kan? Pengalaman jadi kenal sekali dulu maka ada tegangan ya dari pasien. Ari kawanon mik anu ieu. Iya, mangga Bu. Alhamdulillah saya bertemu baru hari ini sholat sunat kita. Nah, ini yang saya tanyakan apakah dilaksanakan sebelum sholat tahajud saja atau waktu lain? Nah, saya kalau mau sholat tahajud itu kalau tidur sudah sholat tapi suruh duduk gitu. Jadi bahasanya. Yang kedua Ustaz doa sholat doa setelah sholat duha. Saya pernah dulu amalkan kalau ini duha, doa dan seterusnya itu ternyata itu tanda lemah. Terus saya dapat lagi kalau mafiri wajib alaiya dengan al-mafir. Tapi saya ragunya harus 100 kali. Jadi mohon penjelasan mana yang sore yang boleh diamalkan setelah melaksanakan sholat duha. Misalnya terima kasih Ustaz. Iya, yang pertama ya. Itu sholat id kita kan kaitan dengan bab sholat sunat malam atau tahajud. Tentang bab sholat sunat banyak hadis yang meriwayatkan. Ada yang merupakan sunnah qauliyah. Artinya Nabi yang menyabdakan. Yang kedua sunnah fi'liyah, Nabi yang melaksanakan. Ada lagi sunnah takriyah. Sahabat yang mengerjakan, Nabi yang melegalkan. Itu tentang banyaknya hadis sholat sunat malam. Contoh begini. Tadi pada mana lah Pak Hasan?
Rasul itu jarang melaksanakan sholat sunat malam dicicil, beda dengan para sahabat. Abu Bakar Siddiq itu melaksanakannya dicicil. Sebelum tidur, sholat 3 rakaat. Kemudian bangun di waktu sahur, menambah opat sampai tibanya subuh. Umar bin Khattab terbalik. Sebelum tidur yang genap dulu, 4 tidur, bangun nambah 3 rakaat. Berapa jumlahnya? Sama-sama 11.